Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaquwaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiah. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, sampai kepada kita semuanya. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan pada kali ini ibadah seri keempat. Ibadah seri keempat, fungsi ibadah. Fungsi ibadah meliputi pembahasan 1. Merealisasikan tujuan manusia diciptakan. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebagai tanda ketundukan. Yang keempat, sebagai tanda syukur. Para pemirsa yang bahagia, fungsi ibadah. 1. Merealisasikan tujuan manusia diciptakan. Untuk merealisasikan tujuan manusia diciptakan dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka untuk menyembahku. Dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah anik butu woha wajatani butogut paminhum man hadawahu wa minhu man haqqat alaihit tolalah fasiru fil ardi panduru kaifakana akibatul mukattibin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja, jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Para pemirsa yang bahagia, fungsi ibadah yang kedua yaitu
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 3. Ala lillahi dinu kholisu waladina takhotu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi julfah innallaha yahkumu bainahum bima hum bihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa katibun kafar. Artinya, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 17, An arsil ma'ana bani Israel, lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami. Kemudian Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 18, Qala alam nurabbika fina walidaw walabstafina min umurika sinin. Artinya, Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Para pemirsa yang bahagia, fungsi ibadah yang nomor 3 sebagai tanda ketundukan. Sebagai tanda ketundukan ini dijelaskan dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 49 sampai 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Artinya, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Para pemirsa yang bahagia, kemudian surat yang 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.
Para pemirsa yang bahagia, kemudian fungsi ibadah yang nomor 4 sebagai tanda syukur. Sebagai tanda syukur dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml surat 27 ayat 40. Qalallati indahu ilmum minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarbuka falamma ra'ahu mustaqirron indahu qala hada min fadli rabbi liyabluwani aaskuru am akfuru waman sakara fa innama yaskuru li nafsihi waman kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Artinya, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmat ini. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi Maha Mulia. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 21. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apabila mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala atau neraka. Para pemirsa yang bahagia, demikian fungsi ibadah. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang pas atau kurang mengenai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para pemirsa. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, janganlah dimasukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.